Salam sejahtera, salam penuh dengan sukacita. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Seluruh jemaat simpatisan Gereja Jesus Christ Community, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita akan kembali ibadah live streaming dengan satu tema yang cukup menarik, yaitu diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ini menjadi satu tantangan bagi kita dalam firman hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah, kasih, berkat, dan perlindungan Engkau. Sehingga hari lepas hari kami lalui, minggu lepas minggu kami jalani. Hari ini kami kembali beribadah secara live streaming. Kami kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin kami, sertai kami, buka hati dan pikiran kami. Sehingga tema yang akan kami kupas diciptakan untuk kemuliaan Allah, bisa kami jalankan, bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar mendengar, namun kami benar-benar lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya diisi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, satu tema yang sangat menarik bagi kita untuk kita pelajari, kita lakukan flashback, kita lakukan perenungan ulang, kita lakukan evaluasi ulang atas kehidupan kekristenan kita. Apakah hidup kita benar-benar sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari penciptaan Allah, yaitu untuk memuliakan Allah. Allah ini adalah sang pencipta atas segala sesuatu. Nah, ini diakui oleh semua agama tanpa kecuali. Apapun agamamu, selain engkau adalah seorang ateis yang tidak percaya adanya Allah, dan otomatis engkau juga tidak percaya bahwa Allah adalah sang pencipta. Karena itu semua agama, semua yang percaya kepada Allah pasti meyakini Allah sang pencipta atas segala sesuatu. Dan hal itu juga dipertegas oleh firman Tuhan. Karena itu begitu Anda buka kitab suci orang Kristen, begitu kita baca kalimat pertama di Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari sini kita sudah melihat dengan sangat jelas, dengan sangat tegas dikatakan bahwa Allah inilah sang pencipta, menciptakan langit dan bumi. Namun ketika dikatakan menciptakan langit dan bumi, mungkin kita sebagai umat Kristen juga perlu merenung sedikit. Pada hari keberapakah Allah menciptakan langit dan bumi? Apakah Anda tahu? Saya yakin di atas mimbar hamba Tuhan sudah sering kali mengatakan Allah melakukan penciptaan atas dunia ini selama 6 hari. Betul? 6 hari. Nah, di hari keberapa sebenarnya Allah menciptakan langit dan bumi? Apakah Anda tahu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda tahu? Ada yang cukup nekat menjawab, hari pertama Pak. Betulkah hari pertama Allah melakukan penciptaan langit dan bumi? Sebenarnya tidak. Selama 6 hari penciptaan itu, Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelumnya, sebelum memasuki hari pertama, langit dan bumi sudah ada. Nah, sehingga menjadi pertanyaan kita adalah, kapan langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah? Coba Anda baca baik-baik. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 ke bawah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu belum memasuki hari pertama penciptaan. Berarti langit bumi sudah ada. Tata surya kita sudah ada. Kapan Allah ciptakan? Tidak seorang pun hamba Tuhan. Tidak seorang pun profesor teologi. Tidak seorang pun arkeolog yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Makanya
Kalau kita lihat sistem kalender internasional, ada yang istilah sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Nah, sebelum Masehi itu dihitung dari besar ke kecil. Nah, kalau kita lihat dari besar ke kecil sampai titik nol, setelah itu dimulailah tahun pertama Masehi atau sesudah Masehi. Tahun pertama, kedua, ketiga, sampai sekarang 2026 di bulan Mei. Nah, kalau dihitung dari besar ke kecil, di ujungnya itu apa? Titik, tidak ada seorang pun yang bisa menyelami, bisa menjawab dunia ini dimulainya kapan. Penciptaan atas langit bumi kapan diadakan? Tidak seorang pun yang bisa menjawab. Mungkin ada sebagian orang yang mulai menghitung usia Adam dan Hawa. Oh, dari Adam dan Hawa diciptakan satu generasi. Kalau kita lihat di Injil Matius itu dari Adam dan Hawa 14 generasi, dari siapa ke generasi. Kita hitung pelan-pelan, mungkin akan ketemu lebih kurang 6.000 tahun. Sedangkan langit dan bumi jauh sebelumnya sudah ada. Kapankah diciptakan? Nah, itulah yang menjadi satu pertanyaan besar bagi kita. Kita lihat ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Oke. Bumi belum berbentuk dan kosong. Perhatikan kalimat ini karena kalimat ini sangat-sangat penting. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi saat Allah mau melakukan penciptaan hari pertama, bumi ini diliputi oleh air, tergenang oleh air. Sehingga belum ada yang namanya daratan. Semuanya itu lautan. Bumi diliputi oleh air. Dan yang lebih mengerikan adalah bukan hanya diliputi oleh air, tapi bumi juga diliputi oleh gelap gulita. Nggak ada cahaya. Jadi bumi ini menjadi sebuah planet mati. Nggak ada kehidupan apapun. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada hewan-hewan. Tidak ada binatang laut. Jadi ini menjadi sebuah bumi atau sebuah planet yang mati. Karena itulah Allah akan melakukan penciptaan atas isi bumi ini. Jadi harus bedakan menciptakan langit dan bumi dengan menciptakan isi bumi ini. Nah, menciptakan isi bumi inilah yang dilakukan oleh Allah selama 6 hari. Jadi bumi yang kosong ini harus diisi. Maka Allah mengisi bumi ini dengan melakukan penciptaan 6 hari itu. Hari pertama ciptakan apa, hari kedua ciptakan apa, dan sampailah di hari yang ke-6 baru manusia itu diciptakan. Nah, ini proses penciptaan itu sendiri. Nah, tentu sebelum Allah melakukan penciptaan makhluk-makhluk hidup, tumbuhan dan sebagainya, Allah harus menciptakan terang dulu, lalu melakukan pemisahan dulu. Ada darat, ada laut, ada benua, ada samudra. Karena harus dibedakan antara makhluk di laut dengan makhluk di darat. Karena awalnya nggak ada daratan. Semuanya hanya ada samudra, hanya ada lautan. Pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Nah, ini dijelaskan di dalam agama Kristen, di dalam kitab suci agama Kristen. Tentu juga kitab sucinya bangsa Yahudi. Karena kitab Kejadian itu adalah kitab yang dipegang oleh bangsa Yahudi. Sedangkan orang Kristen memegang dua-duanya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Inilah satu kemuliaan bagi manusia. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, selama ini kita kan diajarkan bahwa Allah itu roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau Allah itu roh, pertanyaannya adalah apakah roh ini punya wujud? Apakah Allah punya wujud? Jadi bagaimana Anda membayangkan? Apakah roh itu bulat, panjang, lonjong, atau seperti apa?
Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 ini, jelas Allah itu punya wujud. Lalu bagaimana wujud Allah itu sesungguhnya? Wujud Allah adalah seperti Anda, seperti saya. Karena di sini dikatakan Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Jadi manusia ini adalah gambaran postur tubuhnya Allah. Ibaratnya itu kita ini cetak birunya Allah. Sebelum seorang penjahit menjahit sebuah pakaian, biasa mereka membuat sebuah pola dulu. Sama juga seorang desainer, sebelum dia membuat hasil-hasil baju, gaun dan lain sebagainya, dia desain dulu. Nah setelah desain lalu dia buat, dia potong ukurannya, polanya, modelnya seperti apa yang didesainkan. Berarti sudah ada cetak biru dulu baru diciptakan. Sama juga Allah mengambil rupanya sebagai gambaran agar manusia itu bisa diciptakan. Karena itu yang lebih jelas apakah Allah itu punya wujud? Jelas 2000 tahun yang lampau Allah menjadi manusia yang hari ini kita kenal sebagai Yesus Kristus. Bukankah Yesus itu manusia dan juga Allah? Dia pernah hidup di bumi, berinteraksi sama seperti manusia, dan wujudnya sama seperti manusia. Makanya di dalam Filipi pasal yang kedua diungkapkan menjadi sama seperti manusia. Berarti Yesus Kristus sama adalah Allah, sama seperti kita. Punya mata dua, punya telinga dua, punya hidung, punya tangan, punya kaki, dan seluruh anggota tubuh persis sama seperti manusia umumnya. Berarti inilah Allah dalam wujud manusia. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak Ibu perhatikan, itulah hari ke-6. Artinya Allah melakukan penciptaan atas diri manusia itu pada hari yang ke-6. Jadi hari pertama ciptakan apa, kedua apa, ketiga apa, sampai pada hari yang terakhir yang menjadi puncak dari segala ciptaan Allah itu adalah manusia. Jadi betapa dahsyatnya, betapa mulianya manusia diciptakan Allah. Selain diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, lalu bahan untuk menciptakan manusia itu di dalam Alkitab dijelaskan sebagai debu tanah. Itu material penciptaan atas manusia. Nah, kita lihat dulu dasar ayatnya. Kejadian 2 ayat 6 sampai 7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, manusia diciptakan dari debu tanah. Berarti ada material untuk menciptakan manusia. Cuman dibedakan antara menciptakan manusia dengan menciptakan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Ketika menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah hanya berfirman, hendaklah dari bumi muncul berbagai macam tumbuhan. Muncullah. Dan di Taman Eden maupun di bumi ini muncul berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Secara prinsip, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, ada 3 kategori tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, semua buah, semua pohon, semua tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan. Yang kedua, pohon kehidupan. Hanya ada 1 buah pohon. Dan yang ketiga adalah pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hanya juga ada 1 pohon. Dan sampai hari ini pun sama. Banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan, tapi ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan karena sangat beracun. Karena itu kalau tidak bisa mengolahnya, mungkin kita akan mati keracunan karena makan atau buah atau pohonan tersebut. Dan perbedaan manusia diciptakan dengan makhluk yang lain adalah ketika Allah menciptakan manusia, Allah menggunakan kedua tangannya.
membentuk manusia dari tanah. Membentuk itu berarti dengan tangan. Allah buat satu postur tubuh manusia. Nah, setelah dibentuk, lalu Allah hembuskan nafas hidup ke dalam tubuh, postur tubuh manusia itu. Sebelum Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya, manusia itu tetap menjadi sebuah postur dibuat dari tanah yang tidak ada kehidupan. Dan ketika Allah menghembuskan nafas hidup itulah Allah memasukkan roh, memasukkan jiwa ke dalam tubuh itu sehingga menjadi makhluk yang hidup. Sehingga Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan manusia yang hidup terdiri dari 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh diciptakan dari debu tanah, sedangkan jiwa dan roh Allah yang memasukkan ke dalam hidungnya. Makanya manusia dibedakan dengan makhluk yang lain. Hewan-hewan mungkin punya kehidupan, punya napas, tapi nggak punya roh. Oke, nggak punya roh. Jadi berarti hewan itu mungkin hanya ada 2 unsur, tubuh dan jiwa. Bapak Ibu yang saya kasihi, segala ciptaan Allah di bumi ini sangat baik dan sempurna. Baik dan sempurna. Selama 6 hari penciptaan selalu diakhiri dengan satu kata, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Anda coba baca di dalam kitab Kejadian, ketika Allah melakukan penciptaan. Hari pertama selesai melakukan penciptaan, agaknya Allah melakukan semacam evaluasi. Dan dari hasil evaluasi itu muncul satu kalimat, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari kedua sama, hari ketiga sama. Dan hari yang ke-6 ini, setelah Allah melakukan penciptaan selesai semuanya, ada satu kalimat yang lebih dipertegas, yang memberikan satu gambaran kesempurnaan ciptaan Allah. Kita lihat kembali Kejadian 1 ayat 31. Tadi kita sudah baca, tapi kita lebih fokuskan kalimat itu. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak Ibu yang saya kasih, perhatikan kata sungguh amat baik. Sungguh itu sudah menunjukkan sebuah keseriusan. Dilakukan dengan benar-benar teliti, dilakukan dengan benar-benar dipikirkan, bukan asal-asalan. Lalu amat baik. Seharusnya sungguh baik. Amat itu sebenarnya nggak usah dipakai. Kenapa dipertegas oleh sungguh amat baik? Jadi kalimat itu positif semua. Sungguh amat baik. Sungguh besar, amat besar. Sungguh indah, amat indah. Sungguh baik, amat baik. Penegasan. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa segala yang diciptakan Allah itu sungguh sempurna. Karena Sang Pencipta itu sendiri adalah sempurna. Allah itu sempurna, maka ciptaannya juga sempurna. Mazmur 139 ayat yang ke-6, kita lihat sekilas bagaimana Raja Daud melukiskan kesempurnaan, keajaiban Sang Pencipta itu sendiri. Mazmur 139 ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dalam satu kalimat, satu ayat, 2 kali Raja Daud menekankan terlalu. Artinya, tidak mudah dijangkau, tidak mudah dipahami oleh manusia. Sehingga Daud mengatakan terlalu ajaib. Lalu, Mazmur 139 ayat 14, salah satu yang diungkapkan oleh Daud, keajaiban itu adalah penciptaan atas diri manusia dari kepala sampai ke kaki. Di Mazmur 139, dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya, di ayat yang ke-14, Raja Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita tidur, apapun yang kita lakukan, Allah tahu karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Lalu di ayat selanjutnya juga dilukiskan Allah itu Maha Kuasa. Bagaimana kemahakuasaan ketika Allah melakukan penciptaan atas diri manusia. Sehingga Daud berkata, ketika aku direkam di bumi yang paling bawah, aku diciptakan di dalam rahim ibuku, dan lain sebagainya. Satu lukisan kesempurnaan atas ciptaan manusia. Dan ketika Allah melakukan penciptaan itu, lebih jauh, sepadan dengan Nabi Yesaya bahwa Allah melakukan penciptaan itu seorang diri. Kita lihat dulu Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 72 ayat 18, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Sehingga melalui kitab Mazmur inilah Raja Daud banyak melukiskan kedahsyatan Allah. Melukiskan baik melalui nyanyi-nyanyian, melalui puji-pujian, maupun melalui sajak dan lain sebagainya. Selalu mengagungkan, selalu membesarkan Allah sebagai pencipta yang maha sempurna. Dan ketika dia melakukan penciptaan seorang diri, seperti yang dikatakan oleh Yesaya, seorang diri membentangkan langit dan lain sebagainya. Kemudian contoh keajaiban dan keunikan atas diri manusia. Saat ini penduduk bumi lebih dari 8 miliar manusia. Ada orang mengatakan 8,5 miliar manusia. Ya terserahlah. Kita lihat bagaimana keajaiban atas penciptaan. Saya memberikan secara garis besar saja. Setiap wajah punya ciri khas. Bapak Ibu. Berapa kemampuan Anda untuk melukis wajah? Kalau Anda adalah seorang pelukis, apakah Anda sanggup melukis 1000 wajah yang berbeda-beda? Katakanlah, Anda diberikan alat tulis dan juga kertas untuk melukis. Sanggup melukis 1000 wajah yang berbeda-beda. Dan Anda harus hafal 1000 wajah itu. Kenapa saya katakan demikian? Jangan sampai wajah pertama modelnya begini. Wajah kedua beda, wajah ketiga beda. Dan sampai ke 999 wajahnya mungkin beda-beda karena Anda seorang pelukis yang ulung. Ternyata di wajah yang ke-1000, sama seperti wajah pertama. Mirip sekali. Berarti Anda itu mengalami kegagalan. Baru 1000 wajah loh. Sedangkan Allah menciptakan 8,5 miliar manusia dengan wajah yang berbeda-beda. Walaupun mungkin ada keserupaan, walaupun mungkin ada yang sama. Tapi itu jarang terjadi. Bahkan anak kembar saja punya wajah yang berbeda. Kembar siam pun punya wajah atau punya ciri khas yang berbeda. Jadi betapa dahsyatnya Sang Pencipta itu sendiri. Kemudian yang kedua, suaranya punya ciri khas yang unik. Seringkali kan kita terima telepon nih. Katakanlah ada seseorang yang Anda kenal, tapi nomor handphone dia itu belum save di handphone Anda. Atau mungkin dia ganti nomor telepon. Kemudian dia telepon Anda, Pak Nathan, ini nomor saya yang baru ya. Anda pasti kenal. Kalau Anda cukup dekat hubungan dengan dia ya, sudah pernah dengar suaranya. Oh ya, terima kasih. Nanti saya save. Anda nggak akan tanya lagi, ini Anda siapa ya? Kecuali kalau Anda benar-benar tidak kenal atau hubungan Anda dengan dia tidak begitu dekat. Tapi kalau Anda sudah sering kali dengar suaranya, setiap orang itu punya ciri khas suara yang berbeda-beda. Berarti Allah juga menciptakan ciri khas suara tenggorokan, pita suara yang berbeda-beda untuk setiap orang. Betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah itu. Luar biasa. Kemudian,
rambut bisa panjang, rambut di kepala kita bisa panjang, kalau dipelihara, nggak digunting, sampai bisa bermeter-meter, bahkan puluhan meter. Maka ada orang tertentu yang sengaja pelihara rambutnya tidak dipotong, sehingga panjangnya mencapai puluhan meter. Tapi uniknya, ada bulu-bulu tertentu yang nggak bisa panjang. Misalnya bulu hidung, maaf kata, bulu ketiak, atau bulu yang lain yang Anda tahu sendiri maksudnya. Bayangkan kalau bulu hidung manusia itu keluar memanjang seperti rumput liar yang tumbuh. Bagaimana tuh ras? Seperti apa tuh? Tiap kali Anda ke salon, bukan hanya gunting rambut, tapi juga gunting bulu hidung. Tapi faktanya bulu hidung kita hanya panjangnya beberapa sentimeter saja. Kalau sudah masuk ke 1-2 cm itu sudah termasuk cukup mengerikan. Sudah keluar itu. Unik kan ciptaan Allah? Sudah Allah atur, sudah Allah ukur semuanya. Lalu untuk apa bulu hidung diciptakan? Saringan. Sehingga kalau udara, debu, kotor sebagainya, atau ada makhluk kecil, lalat kecil masuk, tidak langsung menuju pada utabin melalui saringan itu lebih dulu. Bapak Ibu yang saya kasih, semakin kita renungkan, semakin dahsyat Allah itu. Kemudian punya genetik yang berbeda-beda. 8,5 miliar manusia. Tidak ada satu pun yang punya DNA yang sama. Kan dahsyat nggak? Dahsyat. Lalu, tidak ada yang punya sidik jari yang sama. Karena tidak ada sidik jari yang sama. Tidak ada DNA yang sama. Sehingga ini kemudian menjadi identifikasi yang dipakai oleh pihak keamanan, polisi, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menangkap penjahat dan sebagainya, menangkap seseorang pelaku kriminal, dengan berdasarkan salah satunya sidik jari. Padahal ketika Anda buka jari kita, ketika kita lihat bedanya di mana? Coba deh Anda buka tangan Anda, lalu Anda bandingkan dengan anak istri Anda, dengan siapapun. Kita sekilas melihat sama aja. Betul? Teksturnya. Tapi setelah dimasukkan ke dalam alat identifikasi, mesin identifikasi, di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sidik jarinya itu sama. Maka sidik jari inilah dipakai untuk membuat dokumen tertentu, KTP pakai sidik jari, ijazah atau dokumen-dokumen di perbankan. Kemarin saya baru ganti kartu ATM di bank BCA dan diminta sidik jari saya karena sidik jari nggak bisa dipalsukan, nggak bisa dimanipulasi kecuali dengan kopi, sehingga bukan sidik jari Anda lagi. Kalau sidik jari Anda tetap nggak bisa, nggak ada yang sama di dunia ini dengan sidik jari yang kedua, luar biasa. Kemudian banyak tulang bisa dipatahkan, tulang kaki, tulang tangan bisa patah. Tapi Allah menciptakan telinga kita punya tulang. Kalau enggak kan jadi lembek nih, letoy ini telinga. Tapi ini telinga, ini punya tulang. Disebut tulang rawan. Sehingga tulang ini nggak akan patah. Ketika Anda tidur, walaupun ketimpa sama bantal kelipat, aman-aman saja. Coba kalau telinga kita diciptakan sama seperti tulang kaki, tulang tangan, berapa sering Anda harus ganti bantal guling? Tidur, jebol lagi. Dan Anda pun hanya bisa tidur 2 arah. Tidur telentang atau tidur telungkup. Betul? Anda nggak bisa tidur miring lagi. Karena tulang. Ketika ditekan, kalau ini tulang, ini kan sakit. Jadi Allah sudah memikirkan segalanya dengan sangat mendetail. Itulah kesempurnaan dari Sang Pencipta. Kita lihat lebih jauh bagaimana kesempurnaan ciptaan Allah itu. Jantung bergerak kira-kira 103.890 kali. Ini ahli biologi sudah menghitung. Dihitung nih, dalam 1 detik berapa kali detak jantung, 1 menit berapa kali, 1 jam berapa kali, lalu dikalikan 1 hari 24 jam berapa kali jantung kita berdetak. Dengan catatan ini normal. Kecuali orang yang
bermasalah dengan jantung, kecuali orang yang sedang olahraga atau kecuali Anda sedang dikejar anjing, mungkin detak jantung Anda lebih kencang dari biasanya. Yang dimaksudkan itu normal. Lalu, darah beredar kira-kira 168 juta mil. Ternyata darah kita tuh memutar itu kencang sekali. Hanya menggunakan kekuatan jantung sebagai pemompanya sendiri. Jantung. Makanya jantung dia berfungsi sebagai pompa. Ada orang yang jantungnya bermasalah, lalu ditanamkan jantung buatan berupa pompa untuk memompa agar darah itu bisa disirkulasi dari kepala sampai ke kaki, seluruh sel-sel, seluruh saraf-saraf. Hidup juga itu orang dengan mesin buatan. Kemudian bernapas kira-kira 20.040 kali dalam sehari. Dengan catatan Anda tidak sedang asma. Menghirup udara dengan volume kira-kira 438 meter kubik. Kemudian sel otak sebanyak 7 juta sel dan terus bekerja tanpa berhenti. Jadi ternyata di dalam otak kita yang mungkin beratnya kurang lebih setengah sampai 1 kilogram, terdapat 7 juta sel. 7 juta sel, satu sel saja rusak. Masalah kita, mungkin tangan tahu-tahu nggak bisa diangkat. Maka ketika kita mengalami stroke, salah satu selnya pecah, pembuluh darahnya pecah, kita bermasalah dengan tubuh kita. Berarti 7 juta sel di dalam otak itu semuanya berfungsi, bekerja. Betapa dahsyatnya, betapa rumitnya ciptaan Allah ini. Kemudian menggerakkan otot, kira-kira ada 750 otot yang kita gerakkan, sadar atau tidak, dalam satu hari. 750 otot. Karena ketika saya sedang berkhotbah, ketika saya sedang berbicara, tentu lebih banyak lagi otot-otot yang digerakkan. Ada lidah, ada bibir saya, ada mulut saya, ada hidung saya, lalu ada tangan saya. Semuanya bekerja, itu semuanya. Kemudian menelan 1,5 kilogram makanan. Oh itu wajar. Minum 3,5 liter cairan. Berkata 400 kata setiap, tetapi yang terpikirkan oleh otak yang tak terucapkan sebanyak 25.000 kata. Jadi ternyata otak kita bekerja karena ditunjang oleh 7 juta sel ini. Pikir-pikir, tapi nggak semua pikiran itu perlu kita ucapkan. Hanya sekitar 400 kata ini normalnya. Kecuali kalau perempuan cerewet kali ya. Kuku bertumbuh 0,00012 cm dan rambut 0,94353 cm. Ternyata ahli biologi itu sudah mencoba analisa tubuh. Kenapa demikian? Karena mereka merasa ciptaan Allah atas tubuh manusia sangat unik, sangat ajaib. Makanya mereka coba menganalisa tubuh kita. Gambaran kesempurnaan atas ciptaan alam. Hidung Anda bisa mengingat 50.000 aroma yang berbeda. Kita bisa cium kopi, bisa cium teh, bisa cium bau coklat dan sebagainya. Lalu dibedakan ada rasa vanila. Jangan jauh-jauh lah, buah-buahan saja. Setiap buah kan punya rasa bau. Cempedak, durian, nangka, pepaya, nanas, itu punya rasa bau khas. Dan hidung kita bisa bedakan sampai 50.000 aroma. Bagaimana hasilnya pada hidung kita kelihatan biasa saja. Betul? Ternyata bisa membedakan. Karena otak yang 7 juta sel sangat membantu. Kita cium nih. Wah, ini bau durian. Walaupun kita nggak melihat buah duriannya di mana. Tapi kita cium, wah bau durian. Karena saya doyan durian Bapak Ibu. Manusia akan membuang 600.000 partikel kulit setiap jam. 1 jam loh. 600.000 partikel. Jadi kalau kita dipakai kaca pembesar dan mungkin mikroskop atau apa untuk disensor seluruh tubuh kita, ketika kita jalan pun mungkin banyak yang rontok-rontok dari sel tubuh kita. Kita nggak sadari karena nggak kelihatan. Sama seperti Allah yang tidak kelihatan, tetapi maha dahsyat. Tubuh orang dewasa terbentuk dari sekitar, bagaimana menyebutnya Bapak Ibu? 7 berapa triliun atom ini. Kemudian, jika disusun, ukuran panjang pembuluh orang dewasa adalah 161 km. Pembuluh darah Bapak Ibu. Berarti
Jantung kita harus mensuplai darah, mengalirkan darah setiap hari 161 kilometer. Setiap hari 161 kilometer. Jadi kalau mobil itu setiap hari dipakai jalan 161 kilometer tiap hari. Nggak berhenti-berhenti, kayaknya hanya 1 tahun jebol itu mobil, rusak itu mesin. Tapi Allah ciptakan kita luar biasa. Setahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang mencapai usia 100 tahun lebih. Bagaimana hebatnya ciptaan Allah? Mata manusia bisa membedakan sedikitnya 10 juta warna. Luar biasa. Kita bisa bedakan hitam, biru, kuning, dan sebagainya. Atau campurannya abu-abu dan sebagainya. Kemudian, jumlah rata-rata air liur yang diproduksi manusia sepanjang hidup sekitar 24.000 liter. Jumlah tersebut bisa digunakan untuk mengisi 2 kolam renang ukuran besar. Ternyata ada juga ahli biologi yang coba menganalisa seperti itu ya. Kemudian potensi otak manusia. Otak manusia terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Otak kanan untuk hal-hal yang bersifat imajinasi, gambar, seni, musik. Sedangkan otak kiri untuk hal-hal yang bersifat logika, berhitung, matematika, fisika, dan sebagainya. Ternyata otak kiri, otak kanan itu beda. Makanya ada orang yang punya keahlian tertentu. Kalau matematik, wah dia jago. Anda tinggal tanyakan berapa kali berapa tambah berapa, kuadrat. Oh jago, sedetik muncul. Kalkulator aja kalah sama otak seperti itu. Tapi ada orang yang menghitungnya lambat. Tapi seni dia jago. Jago ciptakan lagu, jago nyanyikan lagu, menguasai not dan sebagainya, macam-macam. Nah inilah ciptaan Allah. Apapun yang ciptakan Allah itu punya tujuannya. Nah setelah saya melukiskan bagaimana dahsyat, bagaimana sempurnanya ciptaan Allah, dan setiap ciptaan Allah itu punya tujuannya. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang-kadang mungkin kita nggak suka sama seseorang, kita berpikir dalam hati, kenapa ya ada orang jahat begini di muka bumi? Kenapa ya ada orang begitu menjengkelkan? Kenapa ya Allah ciptakan orang seperti itu? Kenapa orang ini lahir ke dunia? Betul? Ketika kita mempertanyakan kenapa, berarti kita belum memahami maksud dan tujuan Allah dalam melakukan penciptaan. Karena di kalimat ini tujuan masing-masing. Artinya apapun yang diciptakan Allah di muka bumi ini, Allah sudah punya tujuannya masing-masing. Bahkan orang jahat pun diciptakan untuk tujuan malapetaka. Dibiarkan. Kalau orang nggak bertobat ya sudah. Tujuan penciptaannya ya sudah habis. Nah yang menjadi pertanyaan kita adalah, jika kita tidak memahami apa tujuan Allah menciptakan sesuatu, mungkin kita akan menilai bahwa Allah salah melakukan penciptaan. Seperti yang saya katakan tadi, orang jahat itu, kenapa ya ada orang jahat di muka bumi? Kenapa Allah biarkan orang itu hidup? Artinya Allah menciptakan orang itu. Contoh sederhana saja, nyamuk. Apakah ada nyamuk di rumahmu? Banyak, Pak. Apakah Anda senang dengan adanya nyamuk? Enggak, Pak. Makanya saya yakin bahwa hampir semua di rumah kita punya obat nyamuk atau pembasmi serangga. Mungkin kalau di Indonesia ada racun nyamuk, untuk membunuh nyamuk, ada Baygon lah, ada Hit lah, atau macam-macam merek. Saya yakin di rumahmu ada. Kenapa? Karena kita anggap ini serangga, ini nyamuk itu menjengkelkan. Bukan hanya menyedot darah kita, tapi juga bisa mendatangkan penyakit bagi kita. Kita bisa kena demam berdarah dan lain sebagainya. Untuk apa nyamuk diciptakan? Kalau kita renungkan, seakan-akan nggak ada manfaatnya. Pasti Allah menciptakan punya tujuannya. Bapak Ibu yang saya kasihi,
Satu kali saya mengadakan pemahaman akhirat PR dengan anak-anak muda. Kita sharing-sharing. Lalu ketika kita bahas tentang bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan, 10 tula. Lalu kita mengupas tentang nyamuk, mengupas tentang lalat. Kenapa Allah ciptakan nyamuk dan lalat? Sehingga hari ini ada. Ternyata ada juga yang cukup iseng dan lucu berkata, oh sebenarnya zaman sekarang nyamuk dan lalat itu bukan diciptakan oleh Allah sekarang, tapi itu peninggalan zaman-zaman sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Beranak cucu sampai sekarang. Padahal memang kalau kita pikirkan nyamuk itu umurnya pendek. Hanya saat dari dia menetes dari telur sampai nyamuk dewasa, setelah itu mati hanya beberapa hari. 1-2 hari sudah mati. Jadi umurnya pendek. Tapi kenapa bisa bergenerasi begitu banyak? Lah itu memang ciptaan Allah mau diapain? Pasti punya tujuan, oke? Manusia adalah puncak dari segala ciptaan Allah di bumi ini. Ketika manusia tidak mengetahui apa tujuan Allah menciptakan manusia, berarti tujuan penciptaan itu menjadi gagal. Dan tujuannya tidak tercapai. Betul? Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kita pasti punya tujuan. Ketika tujuan itu tidak tercapai, kita kecewa enggak? Ya kecewa. Kenapa? Pernikahan. Kenapa manusia menikah? Lalu setelah menikah, berakhir dengan bercerai sebagainya. Karena tujuannya nggak tercapai. Mungkin dia menikah tujuannya ingin bahagia, ingin ada pendamping dan sebagainya. Tapi nggak dia dapatkan. Akhirnya bubar. Kenapa ada konflik? Kita sebagai hamba Tuhan banyak nangani konflik-konflik suami istri, konflik di jemaat. Kenapa? Keluarga bisa berantakan karena harapannya tidak tercapai. Mungkin harapannya itu tidak masuk akal. Tapi itulah harapan, itulah tujuan dia membangun keluarga. Karena itu, apa tujuan manusia diciptakan? Hanya sedikit orang yang tahu. Nah, hanya sedikit orang yang tahu itulah dia berupaya mewujudkan tujuan pencipta itu sendiri. Dengan demikian, hidupnya berharga, hidupnya berarti di mata Tuhan. Tapi mayoritas nggak tahu. Makanya hari ini kita belajar. Kembali lagi, tujuan penciptaan manusia adalah untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Kita lihat kembali Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sangat jelas loh. Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya. Jadi berarti tujuan penciptaan Allah atas manusia, atas semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Betul? Dari dia ciptakan. Oleh dia masih mengendalikan ciptaannya. Apakah hidup kita sudah bebas 100%? Enggak. Kita masih di dalam kontrol, di dalam kendali Allah. Kapan kita lahir, di mana kita lahir, bagaimana kita lahir, oleh keluarga apa, oleh negara mana. Kita nggak bisa memilih, kita hanya bisa terima. Lalu kita menjalani kehidupan, kita sukses atau gagal, juga bukan semata-mata kehebatan kita ada atas yang menentukan. Sampai suatu hari kita meninggal. Dan ketika meninggal pun, kapan Anda meninggal, bagaimana cara Anda meninggal, di mana Anda meninggal, usia berapa Anda meninggal, semua itu nggak ada di dalam kontrol kita. Kita hanya bisa pasrah. Hari ini pun ketika Sang Pencipta mau ambil kembali nyawa kita, emang kita bisa apa? Emang bisa menolak? Karena cara Allah mencabut nyawa kita. Bukan berarti Anda sehat-sehat, nyawa Anda tidak tercabut. Enggak. Allah bisa cabut nyawa kita. Lewat serangan jantung atau penyakit. Lewat musibah, lewat bencana, lewat kecelakaan, dibunuh orang. Macam-macam. Artinya, dari dia, oleh dia, kemudian terakhir, untuk dia. Kalau hidupmu tidak sesuai dengan tujuan penciptaan yaitu untuk kemuliaan Tuhan, nah mungkin Tuhan bisa cabut kembali. Sehingga Tuhan pernah berkata, pohon ara, mulai sekarang tidak usah berbuah lagi.
Betul? Kering itu pohon. Sama juga Tuhan berkata, pohon yang tumbuh di taman tidak menghasilkan buah. Tebang. Percuma dia tumbuh. Untuk apa? Betul? Artinya tujuan penciptaan itu tidak tercapai, maka hanya memenuhi lahan. Kalau Anda punya katakanlah beberapa meter lahan kosong di depan rumah Anda, di halaman Anda manfaatkan betul. Saya juga suka tanam tanaman. Saya punya dua pohon jambu, Bapak Ibu. Nah kalau pohon yang kita tanam itu nggak menghasilkan buah, kita tebang. Tujuan penanaman tidak tercapai. Kita ganti pohon yang lain. Untuk apa? Karena lahan kita sempit. Jika hidup kita tidak bisa memuliakan Tuhan, berarti tujuan penciptaan atas diri kita dianggap gagal. Nah kalau gagal harus diapakan? Ya dihabisi. Diproses ulang. Sama seperti sebuah pabrik mencetak produk tertentu. Kalau produknya ada cacat, ya sudah diulang. Betul? Nggak melihat produk yang cacat. Udahlah biar cacat kita tetap jual. Enggak. Pabrik akan mempertahankan kualitas mutu dari hasil produksinya. Berarti tujuan penciptanya harus tercapai. Tadi kita sudah belajar bahwa tujuan Allah melakukan penciptaan atas manusia adalah untuk kemuliaannya. Jadi seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus tadi. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita lihat dulu tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gambaran kemuliaan Allah. Bagaimana cara Yesus memuliakan Allah Bapa? Jadi, ketika kita mau tahu bagaimana cara memuliakan Allah dalam hidup kita, Allah Sang Pencipta, Dia bukan hanya memerintahkan kita agar hidup kita sesuai dengan tujuan penciptanya untuk kemuliaannya. Ternyata Allah lebih jauh lagi memberikan praktek bagaimana hidup yang bisa memuliakan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah kalau Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dengan sendirinya yang melakukan penciptaan atas dunia ini, seharusnya juga Yesus. Betul? Kita lihat dulu ayatnya. Bahwa Yesus adalah gambaran kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan, oleh Yesus Kristus Allah telah menjadikan alam semesta. Berarti penciptaan itu sendiri tidak terlepas dari Yesus Kristus. Oleh dia. Saya mungkin perjelas yang melakukan penciptaan sebenarnya siapa? Saya menekankan Yesus Kristus. Kenapa bisa demikian? Karena saya yakin Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah kalau dia Allah yang menjadi manusia, otomatis dia juga yang melakukan penciptaan. Betul? Bukti bahwa Yesus yang melakukan penciptaan mungkin akan kontradiksi dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 ke bawah. Lah yang menciptakan Allah, bukan Yesus. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, apa yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes dari Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Perhatikan ayat 1. Lalu langsung masuk ke ayat 14. Yohanes pasal 1. Dan firman itu telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Siapakah dia Allah menjadi manusia? Yesus. Betul? Kemudian diam di antara kita. Yesus mendapat sebutan Immanuel, Allah beserta kita. Artinya Allah diam hidup di tengah-tengah manusia. Yesus adalah. Tapi ketika dia datang ke dunia, dia tidak menggunakan status sebagai Allah. Karena memang gak bisa, Allah itu roh, sedangkan Yesus daging. Makanya di ayat 14 tadi, kalimat selanjutnya, ia mengambil sebuah status anak tunggal Bapa. Anak Allah. Anak Allah itu hanya sebuah sebutan.
Karena nggak mungkin Yesus masih harus menggunakan status Allah ketika dia datang dunia menggunakan daging, mengenakan daging. Ketika Yesus tidur, oh Allah lagi tidur. Kan aneh. Ketika Yesus lagi mandi, Allah lagi mandi. Ketika Yesus lagi makan bakso, Allah lagi makan bakso. Nggak masuk akal. Allah itu roh. Maka dia gunakan anak Allah. Tapi ada orang yang salah mempersepsikan makna anak Allah. Seakan-akan Allah punya anak. Padahal tidak demikian. Anak tangga. Emangnya tangga beranak? Bapak Ibu yang saya kasih. Kemudian, kembali ke Yohanes pasal 1. Pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sampai ayat yang ketiga. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Kenapa saya yakin Yesus itu adalah sang pencipta? Hanya sang pencipta yang berkuasa atas ciptaannya. Yesus berjalan di atas air, tidak tenggelam. Hanya penciptaan air yang bisa membuat air itu tidak menenggelamkan dia. Ketika angin ribut, Yesus berkata, "Hei angin, teduhlah." Dalam sekejap angin itu teduh. Hanya pencipta angin yang bisa memerintahkan angin, yang bisa menyuruh angin itu tenang, yang angin pun bisa mendengarkannya. Seakan-akan angin itu punya telinga. Hanya pencipta yang bisa kendalikan semesta ini. Ombak langsung teduh. Hanya pencipta tumbuh-tumbuhan yang bisa berkata, "Hei pohon ara, mulai sekarang kau jangan berbuah lagi." Mati itu pohon. Hanya pencipta makhluk di air yang bisa mengendalikan ikan dan sebagainya. Murid-murid Yesus menjala ikan semalam-malaman. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Tidak seekor ikan pun yang mereka dapat. Pagi-pagi Yesus datang ke danau Tiberias, tempat murid menjala ikan. "Hai, apakah kalian punya lauk pauk?" "Nggak ada." "Turunkan jala kalian di sebelah kanan perahu." Mereka turunkan jala mereka, dapat 153 ekor ikan besar-besar. Karena murid-murid adalah penjala ikan yang dijadikan penjala manusia. Dan ketika Yesus mati, disalibkan, dikubur, bangkit, mereka mengalami goncangan iman. Di malam terakhir, Yesus mau disalibkan, iman mereka goncang. Sehingga mereka kembali lagi menjadi nelayan. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kembali jadi penjala ikan. Maka Yesus ingin menegur mereka. Gara-gara nasi, sayur, lauk pauk. Gara-gara tidak ada pemasukan. Mereka tinggalkan pelayaran 3 tahun Yesus didik mereka jadi sia-sia dong. Makanya Yesus tegur mereka. Kenapa mesti khawatir? Aku yang menjamin kehidupan kalian. Lauk pauk. Bapak Ibu yang saya kasih. Berarti tujuan Yesus memanggil murid itu tidak tercapai. Awalnya. Dari penjala ikan jadi penjala manusia. Setelah itu penjala ikan lagi. Berarti gagal 3 tahun didikan. Maka Yesus mengajar mereka. Dan Yesus ingin buktikan, aku nih loh yang berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kalian jadi penjala ikan. Saya membuat ikan tidak menabrak jala kalian. Emang kalian bisa apa? Maka Yesus pagi-pagi buktikan, aku yang mengendalikan ikan-ikan di laut. Percaya pada Yesus. Akhirnya murid-murid kembali lagi jadi penjala manusia. Berarti tujuan awal Yesus panggil mereka mengalami kegagalan sejenak, tapi dipulihkan. Sama juga. Tujuan Allah menciptakan kita apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, maka kalau tujuan penciptaan itu tidak tercapai, Anda tidak bisa memuliakan Tuhan. Tujuan penciptaan itu tidak tercapai. Kita lihat, oleh Dia Allah menciptakan alam semesta. Di atas sudah diungkapkan bahwa tujuan Allah menciptakan segala sesuatu, terutama manusia, adalah untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Dan Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah yang kelihatan dan menopang segala ciptaannya. Kita lihat gambar kemuliaan. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Perhatikan kalimat ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Berarti kalau kita mau memuliakan Allah dengan tujuan penciptaan itu, kita belajar kepada Yesus Kristus. Betul? Kan selama ini kita hanya membaca ayat Alkitab. Yesus, tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, kemudian
Dan Yesus memberikan contoh. Begini loh cara memuliakan Allah. Caranya bagaimana? Nah, kita belajar sejenak. Yohanes 17:4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Berarti tujuan kedatangan Yesus sudah selesaikan. Maka tujuan kedatangannya tercapai. Jadi untuk apa Yesus datang ke dunia? Dan Yesus sudah katakan, memuliakan Allah Bapa. Dan bagaimana cara Yesus memuliakan Allah Bapa dengan kelahirannya sampai kematiannya untuk menyelesaikan pekerjaan Allah tidaklah mudah. Karena ada harga yang harus dibayar. Terutama harga dalam ketaatan. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Harga yang harus dibayar adalah nyawanya, demi menggenapi kehendak Allah Bapa. Karena dengan cara itulah Yesus bisa memuliakan Allah, yaitu tujuan datang ke dunia. Betul? Untuk menyelesaikan dosa. Dan menyelesaikan dosa manusia harus melalui penyaliban di atas kayu salib. Oleh darahnya yang tertumpah kita mendapat pengampunan dosa. Oleh bilur-bilurnya kita mendapatkan pengampunan dosa. Betul? Tujuan Yesus datang ke dunia. Dan Yesus sudah genapi tujuannya. Dan hari ini kita diciptakan oleh Allah. Tujuan penciptaan itu apa? Dan ketika tujuan penciptaan itu tercapai, maka Allah itu dipermuliakan. Kita lihat pencipta. Yesus memberikan kemuliaan kepada Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan Bapa kepadanya. Berarti tujuan Yesus datang ke dunia tercapai. Allah dipermuliakan. Dan ketika ciptaan bisa memenuhi tujuan penciptanya, maka itu mendatangkan kemuliaan bagi sang pencipta. Karena itu, sebagai manusia, kita coba belajar apa tujuan kita diciptakan. Saya memberikan sedikit perbandingan. Ini burung-burung yang diciptakan oleh Allah. Pasti punya tujuan. Lalu ini lebah yang diciptakan oleh Allah. Pasti punya tujuan. Ini saya ambil contoh 2 saja, asal comot saja. Karena ini yang diciptakan Allah terlalu banyak. Nggak bisa kita jelaskan satu-satu. Ini contoh saja. Kita lihat dulu, burung. Ayub mengungkapkan burung ini memberikan banyak pengajaran kepada kita. Ayub pasal 12 ayat 7. Tetapi bertanyalah kepada binatang. Binatang kan banyak sekali itu. Dari kaki 2, kaki 4, sampai kaki 1000. Wah. Maka engkau akan diberinya pengajaran kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Burung. Berapa ratus jenis burung yang ada di bumi ini? Baik yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang. Seperti burung onta. Gimana terbangnya burung onta? Hanya kaki 2. Gede begitu. Betul, burung. Banyak burung. Setiap jenis burung itu punya ciri khas. Banyak pengajaran yang bisa kita pelajari. Ketika burung onta takut, dia tanamkan kepala dia ke tanah. Apa? Nah, banyak pengajarannya. Betul. Saya ada satu judul khotbah tentang burung yang sangat bagus. Yang saya ambil adalah burung merpati. Dengan judul, Merpati Putih Takkan Ingkar Janji. Dan Roh Kudus disimbolkan sebagai burung merpati. Setia. Dan binatang burung yang setia pada pasangan salah satu adalah merpati. Ketika dia sudah punya pasangan, dia akan setia, nggak akan macam-macam. Sampai salah satunya meninggal, baru dia akan cari pendamping yang baru. Wujud kesetiaan. Kemudian, lebah. Di dalam Alkitab, banyak juga melukiskan tentang lebah. Terutama tentang madu. Mazmur 19 ayat 11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Ayat sebelumnya, ayat 10 dan seterusnya, Daud melukiskan tentang hukum Tuhan, hukum Taurat.
firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu, bahkan lebih manis daripada tetesan madu sarang lebah. Madu. Dia Alkitab banyak berbicara tentang madu. Ketika bicara tentang madu, berarti kita bicara tentang lebah. Artinya segala ciptaan Allah di muka bumi ini punya tujuannya masing-masing. Dan kalau bisa memainkan fungsi tujuannya, maka Allah dipermuliakan. Madu, lebah, salah satu tugasnya menghasilkan madu. Anda pernah minum madu? Wah, itu salah satu minuman kesehatan. Banyak dipakai di medis, banyak dipakai di pengobatan Chinese, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, seharusnya manusia makhluk yang berakal budi, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, harus melebihi burung-burung di udara, harus melebihi serangga, lebah, dan sebagainya. Dengan kata lain, manusia yang diciptakan mempunyai akal budi, seharusnya melebihi makhluk ciptaan yang lain, bisa memuliakan Sang Pencipta. Jika kita tidak bisa memuliakan Sang Pencipta, kita lebih buruk daripada hewan, kita lebih buruk daripada burung-burung, kita lebih buruk daripada serangga. Kan begitu? Masa burung kecil yang diciptakan Tuhan pagi-pagi bisa berkicau-kicau, memuliakan Sang Pencipta, menyambut indahnya pagi hari. Kita bangun, gak bisa berdoa, tidak bisa bersyukur. Kalah kita sama burung. Tujuan penciptaan tidak tercapai. Oke. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita lihat kembali ayat ini. Yesaya 43 ayat 7. Karena tema kita adalah diciptakan untuk kemuliaan Allah. Karena itu ayat ini selalu saya ulang. Semua yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi tujuan penciptaan manusia ada di sini. Kemudian, di dunia saat ini terdapat sekitar 8,5 miliar manusia. Apakah semua manusia sudah memenuhi tujuan Allah atas penciptanya? Ya, ini memuliakan Allah. Apakah sudah tercapai? Saya katakan tadi, hanya sedikit orang yang bisa mengerti tujuan penciptaan itu. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, kita kutip sepotong kalimat doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apakah nama Allah dipermuliakan? Dikuduskan namamu. Lalu ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa yang bisa kita tangkap dari doa Bapa kami ini? Dikuduskanlah namamu. Apakah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita? Bagaimana cara kita mempermuliakan Allah? Allah ingin agar kerajaan Allah itu dihadirkan di muka bumi ini. Sehingga bumi sama seperti sorga. Bukankah selama ini kita berimpikan untuk bisa masuk ke sorga? Bumi dijadikan seperti sorga. Apa yang kita tangkap dari bumi seperti sorga? Bila 8,5 miliar penduduk bumi ini memenuhi harapan Sang Pencipta, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di bumi, maka bumi akan menjadi seperti sorga. Ada sukacita, damai sejahtera, saling mengasihi, dan lain sebagainya. Kan tujuan Allah menciptakan supaya manusia itu hidup damai, saling mengasihi. Maka ajaran yang paling penting dari Yesus Kristus adalah kasih. Dimulai dari satu kata di Yohanes 3:16, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak tunggalnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah. Jadi Yesus menekankan tentang kasih. Lalu kasih Yesus bagi menjadi dua bagian. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia.
Kalau manusia bisa memenuhi tujuan penciptaan dari 8,5 miliar manusia, seharusnya kasih itu ada di tengah bumi. Sayang sekali, yang dihadirkan penduduk bumi bukan kerajaan Allah, melainkan kerajaan dunia, kerajaan manusia. Dan kerajaan dunia jelas hidup seperti dunia. Perang lah, konflik lah, politik yang kotor lah. Bagaimana menghabisi lawan, bagaimana menjatuhkan lawan, bagaimana menghabisi satu dengan lain. Intrik-intrik semua. Apalagi kalau sampai politik masuk ke dalam gereja. Ya aduh, repot sudah. Saya hanya ingin fokuskan pembahasan tentang umat Kristen. Hari ini engkau menjadi Kristen karena dipilih secara khusus oleh Allah. Bukan kebetulan, dipilih secara khusus. Dari 8,5 miliar manusia, orang Kristen itu hanya sekitar 33%. Nah ini dia perbandingannya. 33%. Dan dari 33% itu Anda dipilih secara khusus oleh Allah. Bukan kebetulan. Sehingga Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku. Dan Yesus balikkan, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Berarti tujuan penciptaan sepadan dengan tujuan panggilan. Bukan sekedar Allah menciptakan kita sebagai manusia di bumi, lalu Yesus Kristus memanggil kita sebagai pengikutnya. Untuk apa kita menjadi pengikut Yesus? Menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan? Lalu kita lanjutkan. Intinya, memuliakan Tuhan Yesus. Memuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Perhatikan, memuliakan Bapa di sorga. Bagaimana cara kita memuliakan Bapa di sorga? Hanya ada dua. Jadilah garam dan jadilah terang. Oke, artinya bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Untuk apa Tuhan memilih kita sebagai orang Kristen? Jadilah garam, jadilah terang. Dengan cara demikian, hidup kita akan memuliakan Bapa di sorga. Dan ketika kita bisa memuliakan Bapa di sorga, berarti tujuan atas penciptaan diri kita tergenapi, tercapai. Kita lebih jauh, lihat lebih jauh. Menghasilkan buah, artinya hidup yang berdampak bagi dunia. Kan buah pohon bertumbuh, buah orang bisa nikmati buahnya itu. Intinya menjadi garam dunia, lalu menjadi terang dunia. Jadi ini saja yang dimainkan oleh orang Kristen, cukup. Kalau engkau bisa menjadi garam, engkau bisa menjadi terang, maka engkau bisa memuliakan Allah Bapa di sorga. Tentu ketika membahas garam dan terang, itu panjang lebar lagi. Saya ada tema. Menjadi garam dunia artinya apa? Menjadi terang dunia itu artinya apa? Anda bisa link ke YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Saya hanya kupas sedikit saja di sini. Menjadi garam. Sesuatu yang bisa dinikmati dan dirasakan orang lain. Anda nggak perlu menonjolkan diri, tapi orang bisa merasakan nikmatnya karena adanya engkau. Garam dilarutkan dalam air. Kita hanya bisa merasakan, kita nggak bisa melihat garamnya. Itulah fungsi garam. Banyak pengajaran yang sangat menarik tentang garam. Artinya, lewat perkataanmu, lewat perbuatan. Itulah garam. Orang bisa melihat perbuatanmu, mendengar perkataanmu, walaupun mungkin tidak di hadapan engkau. Engkau tidak ada di hadapan mereka, mereka tidak melihat engkau.
tapi perkataan dan perbuatanmu sampai ke dalam kehidupan mereka. Anda banyak menolong sebagainya. Tapi faktanya, bagaimana memuliakan Allah jika di dalam keluarga ribut melulu, suami istri berantem melulu, anak orang tua berantem melulu, karena perkataan dan perbuatan. Bagaimana Allah dipermuliakan? Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, ketika dalam satu rumah berantem, lalu suara teriak-teriakan didengar telinga. Sedangkan kiri kanan kita belum percaya Tuhan. Oh, ternyata orang Kristen kayak gitu ya. Malu nggak? Malu. Tapi kalau orang sudah nggak ada rasa malu, sudah nggak ada perasaan seperti itu, ya sudah, mau diapain? Nama Tuhan bukan dipermuliakan, tapi tercemar. Atau jika engkau banyak musuh akibat perkataan, perbuatan, dan karaktermu yang jelek, bagaimana Anda memuliakan Tuhan? Justru bukan Allah dipermuliakan, tapi Anda membuat nama kekristenan tercemar. Oh, orang Kristen ternyata gini doh, tukang tipu, tukang maling, pembohong, tukang nyakiti, perbuatan tidak menyenangkan. Itulah garam. Kita bukan menjadi garam, tapi kita terbaliknya menjadi batu garam. Nggak ada gunanya, dibuang orang di jalanan. Lalu menjadi terang. Nah, terang ini berbicara menuntun orang berjalan di dalam kegelapan. Ini berkaitan dengan melakukan penginjilan. Jadi, satu sisi kita memberitakan Injil menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi kalau perkataan perbuatan kita tidak mendukung, dengan sendiri penginjilan kita juga nggak ada kekuatan. Engkau tidak perlu banyak bercerita tentang Injil, tapi orang melihat perkataan dan kehidupan. Perkataan perbuatanmu, bagaimana engkau hidup. Itu yang terpenting. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan burimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan kalimat ini, supaya kamu mempersembahkan hidupmu. Permuliakan Tuhan melalui tubuhmu. Dan ketika memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan melakukan penginjilan. Bukan gini, persembahkan hidupmu. Bapak Ibu yang saya kasihi, memuliakan Tuhan level yang lebih tinggi adalah panggilan khusus, yaitu menjadi hamba Tuhan. Mungkin tidak semua orang sanggup menjadi hamba Tuhan. Kecuali kalau hamba Tuhan dengan motivasi hanya untuk cari kekayaan dan kemuliaan. Mungkin banyak orang bisa tertarik dan lakukan itu. Tapi kalau yang namanya hamba Tuhan, yang benar-benar hamba Tuhan yang mengabdikan hidupnya, tidak semua orang sanggup lakukan. Kita belajar pada Paulus. Cara Rasul Paulus memuliakan Tuhan adalah dengan menunaikan tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus kepadanya. Sama seperti Tuhan Yesus menunaikan tugas yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya, maka tujuan tercapai. Tujuan kedatangan Yesus tercapai. Sama juga Paulus. Tuhan panggil dia, pasti Tuhan punya tujuan. Maka ketika Saulus sudah bertobat, lalu Allah mengutus seorang hambanya di kota Damsyik bernama Ananias. Ananias awalnya nggak tahu dan takut bertemu dengan Saulus. Kisah Rasul 9:13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Allah punya tujuan atas pilihan Saulus. Siapa yang bisa injili Saulus? Nggak ada. Boro-boro injili, mengaku di hadapan Saulus saja, aku pengikut Yesus, Anda habis. Ini orang ganas. Dan Saulus juga mengatakan bagaimana ganasnya dia menganiaya orang Kristen.
Tapi Tuhan pun pilih dan Tuhan punya tujuan. Sehingga Paulus katakan pemberitaan Injil adalah tugas panggilan. 1 Korintus 9:16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia sampai mengutuk diri loh. Aku bisa celaka kalau tidak memberitakan Injil. Kenapa demikian? Karena memberitakan Injil adalah kewajiban. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Inilah persembahan diri. Tujuan Saulus dipilih Allah. Dia mencapai tujuan sampai akhir hidupnya. Sehingga ketika dia bertemu dengan penatua-penatua di Efesus, bagaimana dia memberikan kata perpisahan, membuat penatua-penatua di Efesus menangis terseduh-seduh. Melihat bagaimana tulusnya, bagaimana semangatnya, penderitaan dari rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Perjuangan untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul 20:19. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ayat 20, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu, kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kalimat yang disampaikan Paulus kepada penatua-penatua yang ada di kota Efesus. Banyak penatua yang berkumpul pada saat itu. Kemudian kita lihat lanjutannya. Ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Oh, kalimatnya itu benar-benar kalau kita cermati. Paulus taat sepenuhnya. Dia tahu kemanapun dia melangkah penjara dan sengsara sudah menanti dia. Tapi dia tetap berangkat. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Oh, kalimat ini luar biasa Bapak, ayat 24. Lalu kalimat terakhir, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi ini pesan terakhir. Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Kalian tidak akan melihat mukaku lagi. Karena kemungkinan aku akan mengalami siksaan, dihukum mati atau apa, aku tidak tahu. Dan dalam keterangan sejarah-sejarah kehidupan para rasul, Paulus itu akhirnya kepala jadi pancung. Di sebuah jalan namanya Jalan Austan. Bapak Ibu yang saya kasih, tujuan Paulus dipanggil tercapai. Bukan hanya tujuan panggilan, tapi tujuan hidupnya tercapai. Memuliakan Allah Bapa. Bayangkan kalau Saulus tidak bertobat, Saulus tidak percaya kepada Tuhan, orang Injil mungkin belum diberitakan sampai ke sini. Karena orang yang memulai pemberitaan Injil keliling dunia adalah Paulus. Dan kalau Saulus tidak bertobat menjadi Paulus, dari seorang menghancurkan agama Kristen menjadi rasul umat Kristen, kitab suci perjanjian baru tipis. Karena mayoritas penulis terbanyak di dalam kitab Alkitab perjanjian baru adalah Saulus. Yang awalnya menentang kekristenan. Berapa banyak jasa Saulus? Tujuan panggilan atau Saulus tercapai. Kita lihat pesan terakhir kehidupan Saulus.
2 Timotius pasal 4 ayat 5. Dia sampaikan dulu kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Tunaikan tugas pelayananmu. Ini hamba Tuhan yang mempersembahkan diri. Tadi, kalau Anda tidak bisa menjadi hamba Tuhan, cukuplah Anda jadi garam dan terang dunia. Tapi kalau Anda ingin lebih fokus lagi, ya persembahkan hidup menjadi pelayan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Lalu di ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita lihat bagaimana kalimat perpisahan sebelum kehidupannya berakhir, kalimat penuh kemenangan, penuh keyakinan. Lalu ditutup satu kalimat. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah kehidupan Paulus. Tujuan penciptaan tercapai, memuliakan Allah. Tujuan panggilan tercapai, menunaikan tugas yang Tuhan tugaskan kepadanya. Hari ini, apakah hidup kita berkenan Tuhan? Tujuan kita hidup bisa memuliakan Tuhan? Apakah engkau bisa memuliakan Tuhan dengan hartamu? Memuliakan Tuhan dengan waktumu? Memuliakan Tuhan dengan tenagamu? Memuliakan Tuhan dengan pikiranmu? Atau Anda akan merusak nama Tuhan dengan kehidupan kita yang gak beres? Pikirkanlah. Karena jika tujuan penciptaan tidak tercapai, nama Tuhan tidak dipermuliakan di dalam hidupmu, bersiap-siaplah menghadapi penghakiman pada akhir zaman. Karena itu sebagai seorang hamba Tuhan, apakah kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan tetapkan? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui apa yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari. Tujuan penciptaan adalah untuk kemuliaan Allah. Kami rindu agar hidup kami bukan milik kami lagi. Kami bisa memuliakan Allah Bapa. Karena tujuan kami dipanggil adalah menjadi garam dan terang dunia. Engkau sudah memberi kami dan harganya sudah lunas dibayar. Berarti diri kami bukan hidup milik kami lagi. Kami tidak layak hidup untuk diri kami, tapi untuk Dia, untuk Engkau yang telah mati di kayu salib demi kami. Terima kasih Tuhan. Semoga firman ini bukan hanya teori, firman ini bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami menjadi pelaku firman apa yang sudah kami dengar. Agar hidup kami benar-benar bisa memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu minggu depan dengan tema-tema yang lain yang tidak kalah menarik.